morning, everyone. New day, new spirit. Let's start again. Wake up. Apa sih aktiva tetap itu? Aktiva tetap ialah aset jangka panjang yang digunakan oleh kegiatan operasional perusahaan yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Contohnya adalah tanah, bangunan, peralatan, mesin, dan lain-lain. Selanjutnya, apa saja sih karakteristik aktiva tetap? Aktiva tetap memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, aktiva tetap biasanya memiliki saldo yang besar di neraca, tetapi transaksinya relatif sedikit. Artinya, meskipun nilai aset ini besar, tetapi perubahannya cenderung sedikit. Hal ini dikarenakan aset ini digunakan dalam jangka panjang. Lalu, yang kedua adalah jika terjadi kesalahan atau perubahan batas transaksi, pengaruhnya terhadap laporan laba ini cenderung sedikit. Hal ini dikarenakan aktiva tetap tidak berpengaruh terhadap laba atau pendapatan dalam jangka panjang. Perubahannya biasanya tersebar melalui penyusutan selama masa manfaat aset. Lalu yang terakhir adalah penyajian di neraca. Aktiva tetap disajikan dengan cara dikurangi akumulasi depresiasi. Jadi yang tercatat adalah nilai buku. Nilai buku adalah selisih antara harga perolehan dengan akumulasi penyusutannya. Ada 3 perbedaan pengujian substantif aktiva tetap dengan aktiva lancar. Nah, yang pertama itu ada waktu pengujian lebih singkat, di mana pengujian aktiva tetap itu cenderung membutuhkan waktu lebih singkat dibandingkan dengan aktiva lancar, seperti pembelian atau pelepasan. Nah, yang kedua itu ada ketelitian pisah batas tidak diperhatikan. Nah, di mana pada aktiva tetap auditor itu tidak fokus pada cut off karena transaksi ini jarang terjadi di akhir periode. Nah, yang ketiga itu fokus pada mutasi, di mana aktiva tetap itu berfokus pada perubahan atau mutasi selama periode. Prinsip akuntansi berprima umum aktiva tetap di neraca. Nah, yang pertama ada dasar penilaian aktiva harus tercantum di neraca. Nah, yang kedua itu ada aktiva tetap yang digadaikan harus dijelaskan. Nah, yang ketiga itu jumlah akumulasi dan beban depresiasi tahun ini harus ditunjukkan di laporan keuangan. Nah, yang keempat itu metode depresiasi harus diungkapkan di neraca. Nah, yang kelima itu aktiva tetap dipecah jika nilainya material. Nah, ini yang terakhir, aktiva tetap yang sudah didepresiasi tapi masih digunakan jika jumlah materialnya harus dijelaskan. Pengujian substantif aktiva tetap itu ada beberapa prosedurnya, di mana prosedurnya yaitu yang pertama usut jurnal, usut neraca saldo ke buku besar. Yang kedua yaitu hitung kembali saldo di buku besar. Yang ketiga yaitu usut saldo awal ke kertas kerja tahun lalu. Yang ketiga yaitu review terhadap mutasi luar biasa. Yang kelima yaitu usut posting di jurnal. Dan yang terakhir yaitu ada uji ketepatan perhitungan matematis schedule aktiva tetap. Prosedur yang kedua yaitu prosedur analitis atau perhitungan rasio, di mana perhitungan rasio itu ada beberapa langkahnya. Yang pertama yaitu tingkat perputaran aktiva tetap, di mana tingkat perputaran aktiva tetap itu mempunyai rumus yaitu penjualan bersih dibagi dengan rata-rata saldo aktiva tetap. Yang kedua yaitu rasio laba bersih dengan aktiva tetap, di mana rasio laba bersih dan aktiva tetap itu rumusnya laba bersih dibagi dengan aktiva tetap. Yang ketiga yaitu rasio aktiva tetap dan modal saham, di mana rumusnya yaitu aktiva tetap dibagi dengan modal saham. Yang keempat yaitu rasio pembiayaan reparasi dan pemeliharaan dengan aktiva tetap. Rumusnya biaya reparasi dan pemeliharaan dibagi dengan penjualan laba bersih. Setelah tadi ada perhitungan rasio, selanjutnya adalah
pengujian terhadap transaksi rinci. Nah, di sini ada 3 uji yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu dengan usut penambahan aktiva. Di sini kita harus mengecek dokumen penambahan aktivanya yang bisa terdiri dari otorisasi voucher, faktur, cancel check, dan kontrak. Yang kedua ada usut pelepasan aktiva. Nah, di sini kita harus mengecek dokumen pendukung penghentian, pertukaran ataupun penjualan aktiva. Cek juga ketepatan penghasilan gain atau loss. Yang ketiga ada review terhadap biaya pemeliharaan dan reparasi. Nah, di sini kita mengidentifikasi atau menelusuri aktivitas perbaikan yang dapat diklasifikasikan sebagai pengeluaran modal. Setelah tadi ada pengujian terhadap transaksi rinci, sekarang ada pengujian terhadap saldo atau rinci. Nah, di sini ada 4 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama yaitu melakukan inspeksi terhadap penambahan aktiva tetap. Seorang auditor di sini pada poin pertama yaitu melakukan asersi keberadaan dan keterjadian, kemudian asersi pengalokasian dan penilaian. Yang kedua yaitu memeriksa dokumen kontrak dan hak kepemilikan atas aktiva tetap. Di sini auditor memeriksa dokumen untuk memastikan bahwa aktiva sah telah dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga ada review terhadap perhitungan depresiasi. Nah, di sini auditor mencari bukti kewajaran, konsistensi, dan akurasi terhadap perhitungan depresiasi. Lakukan juga perhitungan ulang terhadap biaya depresiasi tersebut. Yang terakhir yaitu verifikasi penyajian dan pengungkapan. Di sini seorang auditor memeriksa klasifikasi aktiva tetap di neraca dan memeriksa pengungkapan atas aktiva tersebut. Itulah tadi pembahasan mengenai pengujian substantif pada aktiva tetap. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa.